Kerajaan Nansarunai adalah pemerintahan purba yang muncul dan berkembang di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di antara wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong. Kerajaan Nansarunai merupakan bagian awal dari riwayat penting Kesultanan Banjar, salah satu pemerintahan kerajaan terbesar yang pernah ada di Kalimantan Selatan. Kerajaan Nansarunai terkait erat dengan kehidupan orang-orang suku Dayak Ma'anyan. Dayak Ma'anyan adalah salah satu subsuku Dayak tertua yang ada di tanah Kalimantan ini. Oke guys, mari sekarang kita berbicara tentang sejarah. Sejarahnya, pada zaman dulu, suku Banjar adalah salah satu suku bangsa terbesar yang mendiami wilayah Kalimantan Selatan. Namun, identitas warga asli Kalimantan Selatan masih menjadi perdebatan. Sebab, wilayah ini ditempati oleh bermacam-macam orang dari berbagai suku bangsa. Identitas orang Banjar atau orang Banjar yang asli Melayu ataukah orang Dayak? Ini masih menjadi tema perdebatan masyarakat mengenai asal-usul masyarakat Banjar. Dan masalah ini juga pernah ditulis oleh Yusuf Hidayat dalam jurnal Sosiologi Universitas Erlangga 2006. Masyarakat yang disebut sebagai orang Banjar setidaknya terdiri dari etnis Melayu sebagai etnis yang dominan dan ditambah unsur orang-orang suku Dayak. Hal ini termasuk suku Dayak Ma'anyan. Suku Dayak Ma'anyan pendiri Kerajaan Nansarunai. Suku Banjar pernah mempunyai pemerintahan bernama Kesultanan Banjar yang berdiri sejak tahun 1526 Masehi. Kesultanan ini memiliki perjalanan sejarah yang panjang karena diawali dari masa yang jauh sebelum masuknya pengaruh Islam yang ditandai dengan berdirinya Candi Laras dan Candi Agung pada masa-masa Hindu-Buddha. Kesultanan Banjar merupakan babak akhir dari rangkaian riwayat sejumlah kerajaan di Kalimantan Selatan. Pemerintahan yang pertama kali menjadi cikal bakal Kesultanan Banjar adalah Kerajaan Nansarunai. Kerajaan purba yang dikelola oleh orang-orang suku Dayak Ma'anyan disebut dengan nama yang berbeda-beda. Selain Nansarunai, nama-nama lain yang juga diyakini sebagai nama kerajaan ini adalah Kerajaan Kuripan, Kerajaan Tanjung Puri, dan Kerajaan Tabalong. Nama Kerajaan Tabalong disertakan karena kerajaan ini terletak di tepi Sungai Tabalong. Dan untuk info, Sungai Tabalong adalah anak Sungai Bahan. Sedangkan Sungai Bahan adalah anak Sungai Barito yang bermuara ke Laut Jawa. Selain itu, muncul pendapat berbeda yang menyatakan bahwa Kerajaan Tanjung Puri berbeda dengan Kerajaan Nansarunai. Pendapat ini meyakini bahwa Kerajaan Tanjung Puri bukan pemerintahan yang dikelola oleh suku Dayak Ma'anyan, melainkan orang-orang Melayu Palembang yang merupakan pelarian dari Kerajaan Sriwijaya.
Nah, untuk versi yang satu ini juga menyebutkan bahwa kerajaan Ansarunai dan kerajaan Tanjung Puri berbeda dalam lingkup ruang dan waktu yang sama. Kerajaan Ansarunai berpusat di Amuntai, sedangkan kerajaan Tanjung Puri beribu kota di Tanjung. Dan berdasarkan pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan pada masa sekarang ya guys, kedua tempat itu tidak berada di kabupaten yang sama. Meskipun lokasi Amuntai dan Tanjung berdekatan, yaitu sama-sama terletak di tepi Sungai Tabalong, Amuntai termasuk dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sedangkan Tabalong berada di Kabupaten Tabalong. Nah, dan untuk nama Sarunai itu dimaknai dengan arti sangat termasyhur. Penamaan ini bisa jadi mengacu pada kemasyhuran suku Dayak Maanyan pada masa silam, di mana mereka terkenal sebagai kaum pelaut yang tangguh, bahkan mampu berlayar hingga ke Madagaskar di Afrika sana ya guys. Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nama Sarunai berasal dari kata serunai, yaitu alat musik sejenis seruling yang mempunyai 7 buah lubang. Dan satu lagi ya guys, info yang sangat penting. Alat musik ini sering dimainkan oleh orang-orang suku Dayak Maanyan untuk mengiringi tarian-tarian ataupun nyanyian-nyanyian. Dan pada kononnya, raja dan rakyat kerajaan Ansarunai sangat gemar menari dan menyanyi. Sebenarnya istilah lengkapnya adalah Nansarunai. Kata nan diduga berasal dari bahasa Melayu yang kemudian dalam lidah orang Maanyan dilafalkan dengan ucapan Sarunai saja. Dengan demikian, nama Nansarunai berarti sebuah kerajaan yang dimana raja dan rakyatnya gemar bermain musik. Penempatan kerajaan Nansarunai ke dalam fase negara suku dirasa tepat karena kerajaan ini merupakan pemerintahan purba yang dikelola oleh orang-orang dengan karakter yang masih melingkupi kesukuan, yakni suku Dayak Maanyan. Nah, selain itu, keberadaan kerajaan Nansarunai dapat dikatakan sebagai fondasi awal dalam menyokong berdirinya beberapa pemerintahan yang ada pada masa berikutnya. Di antaranya yaitu kerajaan negara Dipa, kerajaan Daha, dan hingga Kesultanan Banjar. Dengan kata lain, kerajaan Nansarunai adalah mukadimah yang mengawali mata rantai perjalanan sejarah Banjar di Kalimantan Selatan. Suku Dayak Maanyan, pendiri kerajaan Nansarunai, adalah salah satu suku Dayak tertua di tanah Kalimantan. Bukti-bukti keberadaan kerajaan Nansarunai. Sejauh ini belum banyak referensi yang bersifat ilmiah dan secara profesional menjelaskan tentang riwayat kerajaan Nansarunai. Hal ini mengingat usia kerajaan ini yang sudah sangat tua. Sumber-sumber yang digunakan selama ini adalah cerita tutur yang bermaktub dalam Hikayat Banjar. Informasi yang diperoleh dari Hikayat Banjar ditandai oleh sifat-sifat mistis, legendaris, dan tidak ada unsur waktu dalam urutan ceritanya. Di Hikayat Banjar,
ditulis sepanjang 4.787 baris atau 120 halaman. Namun, sebagian besar isi dari hikayat ini lebih banyak menceritakan tentang kerajaan-kerajaan setelah era kerajaan Ansarunai, yaitu Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Daha, dan Kesultanan Banjar yang ada setelah eranya Kerajaan Ansarunai ya guys. Nah, riwayat Ansarunai sangat sedikit disinggung, terutama menjelang keruntuhannya. Kisah tentang Kerajaan Ansarunai dalam hikayat Banjar lebih menyerupai tradisi lisan, yakni nyanyian suku Dayak Maanyan atau yang lebih kita kenal dengan wadian, yang kemudian ditransformasikan secara turun-temurun. Nah, tradisi lisan orang Dayak Maanyan mengisahkan bahwa mereka sudah memiliki negara suku bernama Nansarunai. Dari pembahasan kita yang sudah tadi, dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Nansarunai adalah salah satu pemerintahan purba yang diperkirakan sudah eksis sejak zaman sebelum Masehi, dan salah satu bukti adalah ditemukannya peninggalan arkeologis yang diduga kuat berasal dari zaman di mana Kerajaan Ansarunai masih eksis. Jejak arkeologi Ansarunai pada masa purba itu adalah sebuah candi yang ditemukan di Amuntai. Pada tahun 1996, dilakukanlah pengujian terhadap candi tersebut, dan hasilnya penyelidikan itu cukup mengejutkan karena hasil pengujian terhadap sampel arang candi yang ditemukan di Amuntai menghasilkan kisaran angka tahun antara 242 hingga 226 Masehi. Jika penelitian ini benar adanya, maka usia Kerajaan Ansarunai jauh lebih tua dibandingkan dengan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang berdiri pada sekitar abad ke-5 Masehi, yang selama ini diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara.